Bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. Tidak semua bangsa di dunia mempunyai sebuah bahasa nasional yang dipakai secara luas dan dijunjung tinggi. Adanya sebuah bahasa yang dapat menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sanggup mengatasi perbedaan yang ada. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Seluruh suku bangsa Indonesia harus memiliki rasa kebanggaan berbahasa nasional. Atas dasar kebanggaan inilah bahasa Indonesia harus dipelihara dan dikembangkan. Bangsa Indonesia sebagai pemilik bahasa Indonesia harus merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Masalah yang dihadapi bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Dengan komunikasi, diperlukan sebuah bahasa yang dapat dipakai oleh suku-suku bangsa yang berbeda bahasanya sehingga mereka dapat berhubungan. Bahasa Indonesia sudah lama memenuhi kebutuhan ini. Sudah berabad-abad bahasa ini menjadi lingua franca di wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia perlu dibina dan dikembangkan untuk menunjukkan kepada bangsa lain tentang kekayaan nasional berupa pemilikan bahasa nasional Indonesia. Bahasa inilah yang telah berhasil menyatukan cita dan semangat masyarakat Indonesia yang menjemuk. Nilai-nilai budaya yang berkadar nasional dikomunikasi melalui bahasa Indonesia. Kedudukan yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai pada semua upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pidato-pidato resmi, dokumen-dokumen, keputusan-keputusan, dan surat-surat resmi harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam acara-acara kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang 1945 mutlak diharuskan. Tidak dipakainya bahasa Indonesia dalam hal ini dapat mengurangi kewibawaan negara, karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang 1945. Pelaksanaan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Pemakai bahasa Indonesia di dalam melaksanakan administrasi negara pemerintah perlu dibina dan dikembangkan. Penguasaan bahasa Indonesia perlu dijadikan salah satu faktor penentu di dalam mengembangkan tugas pemerintah, seperti pada penerimaan pegawai baru dan kenaikan pangkat, baik sipil maupun militer, serta pemberian tugas khusus di dalam negeri maupun di luar negeri. Di samping itu, mutu kebahasan yang dipakai pada siaran radio, televisi, dan surat kabar perlu ditingkatkan dan dikembangkan lebih baik lagi. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang dapat memenuhi kebutuhan akan bahasa seragam dalam pendidikan di Indonesia. Bahasa Indonesia telah berkembang pesat dan pemakaiannya sudah tersebar luas. Pemakaian bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan tidak hanya terbatas pada bahasa pengantar, bahan-bahan ajar, tetapi juga pemakaian bahasa. Oleh karena itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan harus dilaksanakan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Dalam upaya memajukan bangsa Indonesia dan mensejahterakan rakyat serta mewujudkan cita-cita bangsa, pemerintah selalu berupaya untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang bagaimana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas perekonomian, sosial, maupun kualitas di bidang lainnya yang ada pada masyarakat. Kebijakan-kebijakan maupun pembangunan dan pemerintahan itu memerlukan sebuah bahasa untuk bagaimana supaya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak terhambat. Jika bahasanya lebih dari satu, maka akan menghambat dalam penyampaian atau penyusunan pembangunan dan pemerintahan, dikarenakan akan ada perbedaan pemahaman antara masyarakat dan pemerintahan.
Jika pemerintah menggunakan bahasa A dan masyarakatnya hanya mengerti bahasa B, maka itu akan menghambat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah untuk memajukan bangsa Indonesia dan mensejahterakan rakyat juga akan ikut terhambat. Oleh karena itu, dalam menyampaikan kebijakan pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat, diperlukannya bahasa yang dimengerti oleh semua pihak, baik di pemerintahan maupun di lingkup masyarakat. Oleh karena itu, bahasa Indonesia dinilai sangat tepat di Indonesia untuk sebagai alat penghubung dalam pembangunan dan pemerintahan. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sesuai tertera pada naskah Sumpah Pemuda alinea ketiga yang berbunyi bahwasanya berbahasa satu bahasa Indonesia. Dalam alinea tersebut tergambarkan bahwasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang harus dipelajari dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat untuk bagaimana menjadi alat komunikasi, baik itu dalam bermasyarakat maupun dalam pemerintah menyampaikan kebijakan-kebijakan, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang satu, bangsa yang selalu harmonis. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Adapun fungsinya yaitu yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, alat pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga, penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah, yang keempat, pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di seluruh lembaga pendidikan. Sebagai konsekuensi logisnya, semua jenjang pendidikan di Indonesia wajib mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia ini, dan dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, beberapa hukumnya sudah jelas mulai dari Undang-Undang Dasar. Hey, feeling good, like I should.